Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mustaba al-muayyad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yaumal ma'ab. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu ila sairil ajimi wal arab. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa hal antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah atas limpahan karunia-Nya yang tak terbatas kepada semua makhluk-Nya, baik yang tampak oleh kita maupun tidak. Dimanapun makhluk itu berada di seluruh persada bumi, di lautan yang luas, dan bahkan di langit. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kehadiran dan diutusnya dinyatakan oleh Allah sendiri sebagai rahmah yang agung dan menyeluruh bagi semesta alam. Dengan syukur, salawat dan salam yang aktual, semoga membuat kita menjadi orang yang terus-menerus melazimkan dan senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berakibat kepada dunia yang lestari dan sesama makhluk terjalin relasi dalam bingkai ukhuwah makhlukiyah, yakni persaudaraan sesama makhluk. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perkenankan pada khutbah Jumat minggu pertama bulan Rajab ini khatib menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya memahami dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan apa yang kita kenal dengan Islam rahmatan lil alamin. Hal ini relevan untuk dikemukakan terutama pada momentum bulan Rajab sebagai salah satu dari 4 bulan mulia sebagaimana dipahami dari Quran surat At-Taubah ayat 36 dan surat Al-Baqarah 194. Bulan Rajab adalah bulan yang di dalamnya dianjurkan untuk mulai melipat gandakan amal soleh, baik yang bersifat pribadi seperti puasa sunnah, maupun yang bersifat sosial seperti menjalin silaturahim, mengurai dan menyelesaikan problem sosial, dan lain-lain. Relevan juga untuk diingatkan kembali, karena kita sebagai bangsa mulai memasuki tahun politik yang kadang membuat lupa arti pentingnya persaudaraan, terutama persaudaraan sesama anak bangsa, yaitu ukhuwah wataniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam rahmatan lil alamin dipahami oleh ulama dari Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ayat ini secara tekstual menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat yang luas dan besar bagi semesta alam. Atau ada yang memahami Nabi Muhammad diutus sebagai bukti rahmat Allah bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluk terbaik yang dimuliakannya, yaitu manusia, hidup tanpa pegangan dan tuntunan sehingga terjerumus dalam jurang kenistaan dan jatuh pada titik puncak kehinaan. Untuk itulah, sebagai bukti kasih dan sayangnya, Allah mengutus para rasul di tengah-tengah masyarakat. Para rasul inilah termasuk Nabi Muhammad SAW yang telah membuka jalan hidayah, sehingga manusia dapat membangun kehidupannya dengan penuh cinta dan damai, tanpa kekerasan, fairness, tanpa diskriminasi dan bully, penuh toleransi dan tanpa subordinasi. Nabi Muhammad juga sebagai sosok Nabi Rahmah. Bagaimana tidak? Sosoknya tak henti dipuji dan kehidupannya tak kering dipelajari. Meskipun pada saat yang sama, hinaan padanya juga terus terjadi, bahkan sebagiannya diabadikan dalam kitab suci yang ia terima dari Rabbul Izzati.
Sebagai manusia, Nabi Muhammad mengalami apa yang dialami manusia pada umumnya, seperti rasa kesal, gusar, kecewa, bingung, lelah, sedih, senang, dan lain-lain. Namun sisi manusiawi ini tidak menghilangkannya sebagai sosok teladan. Seperti dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Hal ini karena ia telah memancarkan rahmat Allah sehingga realitas sosial yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan harapan dapat diatasi, di antaranya melalui sikapnya yang penuh maaf. Tidak berlaku baginya prinsip tiada maaf bagimu, bahkan terhadap orang yang nyata-nyata menyakitinya. Nabi Muhammad bahkan bukan hanya memaafkan mereka yang berperilaku adigang, adigung, adiguna, mereka yang menonjolkan supremasi dan kekuatan, membanggakan keturunan dan kebangsawanan, memamerkan kelebihan dan kecerdikan, dan mereka yang jumawa dan menganggap sah melakukan kesewenang-wenangan dengan kelebihan yang dimiliki, namun juga mendoakan dan memohonkan ampunan. Sikap ini lahir dari kebesaran jiwanya dan sikap positifnya terhadap manusia. Baginya tidak berlaku hukum bahwa manusia selamanya buruk dan jahat. Manusia dapat berubah menjadi baik kalau tidak dirinya sekarang, mungkin keturunan atau generasi sesudahnya. Dua sikap itulah yang menjadi kunci pembuka untuk terjadinya musyawarah dan islah. Sehingga orang atau mereka yang pernah berbuat kesalahan bukan dipukul tapi dirangkul, tidak diinjak tapi diajak, dibina bukan dihina, dididik bukan dibidik, diajar bukan dihajar, dan dinasihati bukan dicaci. Jamaah Jumat yang berbahagia, upaya menebar rahmah sebagaimana diajarkan dan dipraktekkan Rasul diakui bukan sesuatu yang mudah. Hanya orang dengan dan rahmat, sebab rahmat Allah yang akan dapat mengatasi semua problem-problem yang dilakukan manusia. Orang seperti ini juga pastinya akan selalu menautkan hati, pikiran dan langkahnya kepada Allah. Ia sadar bahwa keputusan dan hasil akhir bukan di tangannya, namun semuanya kembali kepada kekuasaan Allah, meskipun ia sangat menginginkannya. Sikap inilah yang lazim disebut sebagai tawakal. Rasulullah diingatkan oleh Allah dan kita sebagai pengikutnya patut mengikutinya, bahwa cara-cara kasar dan kekerasan yang lahir dari hati yang kerdil, keras dan licik tidak membuat manusia mendekat, tapi malah menjauh dari lingkaran dan lingkungan yang baik. Sejarah mencatat bahwa ajaran yang mulia dan mengajak manusia ke surga, sejahtera dan damai sejak di dunia, semuanya dilakukan dengan cara-cara yang ramah, adaptif, dan tidak memaksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam rahmatil alamin tidak hanya tercermin dalam konteks relasi manusia dengan manusia, namun juga dengan seluruh makhluk Allah, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, gunung, udara, tanah, laut, dan bahkan jin dan malaikat. Karena itu, agama bukan saja mengajarkan ukhuwah makhlukiyah, namun juga mengajarkan silaturahim, baik dengan makhluk spiritual maupun silaturahim dengan alam. Dua landasan itulah yang menjadikan semua makhluk merasakan rahmat atas kehadiran Rasul dan Islam yang diajarkannya. Hewan sebagai makhluk merasakan rahmat atas kehadiran Rasulullah, karena Rasulullah melarang bersikap sewenang-wenang terhadap hewan, di antaranya ketika menyembelih binatang. Alam secara keseluruhan juga mendapatkan rahmah, karena Allah melalui lisan nabinya melarang merusak alam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Dengan demikian, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang anti kekerasan dan membuat kerusakan, pantang menghina, merendahkan, atau memberi label negatif, menjauhi prejudis, mencari-cari kesalahan orang lain, dan ghibah. Islam yang mengajarkan bahwa yang kuat harus melindungi yang lemah, tidak berperilaku yang merugikan diri dan orang lain, adil, bersikap ihsan terhadap semua makhluk,
bersikap moderat, seimbang, toleran terhadap perbedaan. Islam rahmatan lil alamin juga memberikan tips ketika relasi sosial terancam atau terganggu atau bahkan cenderung mengarah ke konflik, yaitu melalui mekanisme memaafkan, mendoakan, musyawarah dan tawakal. Musyawarah tidak akan terjadi andai pintu maaf belum terbuka. Mendoakan orang yang berbuat salah terhadap kita juga hampir mustahil bila belum dibuka pintu maaf. Karena itu kunci rekonsiliasi atau islah adalah memaafkan, dimulai dengan musafahah, bersalaman, dan mengembalikan hak-hak yang terampas. Basi Islam rahmatan lil alamin adalah ukhuwah dan silaturahim. Islam rahmatan lil alamin adalah maqasidul am lisyariah, bahwa muara dari ajaran Islam adalah maslahah, kasih sayang dan kedamaian. Demikian khutbah pertama saya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qadatana wa ulama'ana wa fuqahana wa masyayikhana salahan tamman 'ammah waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdzul man khadzalal muslimin. Allahumma halik ahda'ad din wa alif baina qulubil mu'minin wa fukka asral ma'surin wa farjid 'anil makrubin waqtid daina 'anil madyunin waktubis salamata 'alaina wa 'alal muslimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'annal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa jami' ikhwanina min ibadikas salihin min ibadikal muttaqin min ibadikas sabirin min ibadikas syakirin min ibadikal mukhlisin min ibadikal mujahidin min ulama'ikal amilin minal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.